Musa wa akhihi, dan Allah telah perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalam, antabawwa ali qaumikuma, untuk membuat satu tempat bagi kaumnya, yaitu di Mesir sebuah rumah-rumah. Terus waja'alu, dikatakan waja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah, ada kalimat wa aqimus shalah, supaya mereka tinggal di rumahnya di Mesir itu mereka bisa tinggal dengan tenang dan bisa mendirikan wa aqimus shalah. Wa basyiril mu'minin, kalimat wa aqimus shalah, dirikan salat. Zaman Nabi Musa sudah ada perintah untuk mendirikan salat. Kemudian Luqman Al-Hakim juga pernah memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, hai anakku dirikan salat. Luqman Al-Hakim hidup banyakkan pendapat di zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud berarti jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada salat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar dan seterusnya. Intinya ya bunayya aqimis shalah. Jadi di sini menunjukkan salat itu sudah ada sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Maryam, kalau cerita Sayyidah Maryam, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Waktu didatangi malaikat, dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Berarti sudah ada apa? Salat di zaman dulu. Ini memang perintah salat, tapi disebutkan khamsan ba'da khamsina farad, yaitu yang 5 itu Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj sudah ada salat, tapi 5 seperti yang kita dapat itu adalah setelah Isra dan Mi'raj. Maka disebutkan di situ di dalam matan Aqidatul Awam tadi, difardukan 5 setelah 50 fardu, berubah menjadi 5. Itu di zaman Isra dan Mi'raj. Kenapa itu disebutkan? Karena sholat sudah ada. Sholat itu sudah ada sebelum Isra dan Mi'raj. Bahkan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalah. Jadi Nabi Isa pun mengatakan, dan aku diberikan wasiat untuk terus mendirikan sholat dimanapun aku berada. Maduntu hayya, aku masih hidup. Ini menunjukkan sholat itu sudah ada dari zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak ayat-ayat yang menceritakan para nabi juga mendirikan sholat. Hanya saja bagaimana sholat mereka itu disebutkan secara garis besar saja, tidak detail. Yaitu yang pertama, melihat dalil yang ada, tata cara sholat mereka secara garis besarnya sama dengan sholat kita. Ada tasbih, ada tahmid, ada ruku, ada sujud. Tetapi secara detailnya tentunya bacaannya apa tidak disebutkan. Adanya itu nanti setelah Isra Mi'raj, cara kita ini setelah Isra dan Mi'raj. Yang pertama mereka berdiri, sama seperti kita. Berdiri. Fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli. Waktu Sayyidah Maryam. Dan dia berdiri dalam keadaan sholat. Maka sholat itu zaman dulu juga mendirikannya secara berdiri. Bahkan di dalam salatnya cara Nabi atau sholatnya umat Nabi Muhammad, salah satu rukun daripada sholat adalah al-qiyam ma'al qudrah, yaitu berdiri, rukun daripada. Makanya kalau kita sholat fardu, batal kalau kita sholatnya duduk padahal kita mampu. Jadi di sini adalah selain niat tentunya adalah al-qiyam ma'al qudrah, harus berdiri. Lain dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh kita duduk dari awal, hatta muda nih. Seger buger sholat tarawih besok duduk dia. Gak apa-apa, sah. Cuman kurang afdol. Afdolnya apa? Berdiri. Kan kadang-kadang anak muda ada aja baru dapat ilmu sholat. Wah, nanti kalau ditegur dia pakai dalil, pakai apa? Pengen debat, pengen ngasih tahu gitu. Duduk apa? Nah, itu boleh-boleh saja. Dan tentunya karena memang sholatnya saja sunnah, ya tentunya berdirinya juga apa? Sunnah. Tapi kalau ini fardu harus berdiri, tidak boleh apa? Duduk. Yang duduk padahal mampu batal. Sepakat seluruh ulama. Karena memang berdiri itu sudah menjadi cara sholat sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa sih alasannya? Tentunya banyak alasan kalau untuk sunnah ini boleh duduk. Karena sholat sunnah itu lebih banyak daripada sholat fardu. Semua ibadah itu ada fardu, ada sunnahnya. Di dalam puasa fardu Ramadan. Sunnahnya sebenarnya lebih banyak. Senin Kemis, Ayyamul Bid 13 14, 14 apa 13 14 15. Nanti Asyhurul Hurum, puasa-puasa di bulan haram. Nanti berbagai macam banyak, ada 6 Syawal, ada